Ya penting banget untuk mereview dari awal dari seri yang manusia baru. Mengapa? Karena kita selalu bicara tentang konsep. Nah, konsep itu penting sekali. Kenapa? Karena konsep itu berkaitan dengan pola pikir atau mindset. Ya. Nah, selalu yang terjadi adalah begini, saudara. Lebih sulit selalu untuk pada saat kita mau belajar sesuatu, the best way, cara yang paling mudah adalah pada saat kita datang dan kita memposisikan diri sebagai orang yang tanda kutip belum tahu apa-apa. Itu akan jauh lebih mudah, ya. Karena jika tidak, biasanya kita dengan pola pikir yang lama, pada saat sesuatu diberikan itu akan ada benturan dengan apa yang sudah kita ketahui atau dengan mindset yang lama. Selalu akan seperti itu. Ya, selalu akan ada benturan. Nah, saya selalu menggunakan istilah selalu lebih mudah itu membengkokkan yang lurus daripada meluruskan yang bengkok, ya. Jadi penting banget karena ini berkaitan dengan konsep, sekali lagi dengan konsep. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ya, bahwa ini this is not a sermon, bukan preaching, bukan khotbah, tapi ini training. Ya, bahwa bedanya adalah apa? Training berarti diharapkan saudara selesai training bahwa saudara bisa praktek sesuatu. Jadi semuanya akan praktek. Bahkan hari ini kalau kita bicara tentang doa, semuanya akan mempraktekkan apa yang kita dapat hari ini. Ya, jadi tolong diingat, this is not a sermon, this is a training. Nah, sehingga dalam training ini saya tidak akan memoles kata-kata, ya. Bagi saudara yang sudah hadir di session 1, saudara pasti sudah tahu. Jadi everything will be straightforward, will be blunt, akan belak-belakan, ya. Jadi be prepared for something, untuk sesuatu yang mungkin akan mengejutkan di sini dan di sana, ya. Dalam hal ini berarti akan ada sesuatu yang mungkin saudara belum pernah tahu, tiba-tiba baru tahu hari ini, atau tadinya kita taunya A, oh ternyata yang akurat, kita bicara akurat itu berarti yang biblical ternyata B. Nah, ya, jadi so please be open, ya. Setiap kita akan belajar sesuatu, ya. Penting sekali. Dan harap diingat ini, karena ini training. Ada yang singkatan ya? Kalau saya di Awaken selalu ngomong gini, RYT, yaitu apa? Remember your training. Remember. Jadi apapun yang sudah saudara dapat, itu hanya akan berguna, hanya akan bisa terpakai jika ingat. Jadi apapun yang kita dapat, sebanyak apapun porsinya, sebagus apapun, jika kita tidak ingat, nah itu gak bisa terpakai. Makanya saya ingatkan lagi dan lagi bahwa this is a training, this is not a sermon. So please remember your training. Saya selalu menggunakan ilustrasi seorang prajurit yang diturunkan ke medan perang, itu yang membuat dia bisa kembali dalam keadaan hidup, bukan kembali di dalam sebuah peti, adalah pada saat dia di medan perang, dia mengingat trainingnya. Karena kalau sehebat apapun dia pada saat diturunkan medan perang, kalau dia lupa apa yang dia telah pelajari di dalam training, maka dia bisa kembali tapi di dalam peti. Itu yang membedakan. So please remember your training. Saya percaya setiap saudara yang hadir hari ini is special, ya. Saya tahu tidak mudah, apalagi saudara yang sudah berkeluarga, ya, mungkin punya anak, ya. Sabtu itu adalah hari yang paling berharga untuk keluarga, saya tahu persis. Nah, saudara datang ke sini berarti tanda kutip, saya gunakan tanda kutip, satu hari Sabtu itu hilang, karena ini seharian, gitu loh. Jadi tidak mudah, saya tahu itu sacrifice. Ya, tapi nothing comes, segala sesuatu, ya, everything comes with a price. Segala sesuatu tuh ada harganya. Apalagi kalau kita bicara greatness, pencapaian, ya, achievement, itu selalu ada harganya. Di balik apapun itu selalu ada harganya. Hanya seringkali kita tidak tahu harganya. Pada saat kita melihat seseorang yang sukses dalam hal apapun, yang kita nggak lihat adalah harga di balik itu semua. Jadi saya tahu saudara hadir di sini, saudara bayar harga yang luar biasa. Karena ini akan satu harian, ya, akan satu harian. Nah, terlepas dari apakah nanti itu bisa diaplikasikan, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. So,
please be prepared and focus ya. Kita akan belajar banyak hari ini. Now, kita akan mengawali dengan ini, saudara. Ya, banyak orang-orang di sekeliling kita bergereja, kita bertemu dengan si A, si B, si C. Saya percaya saudara tahu, oh si A ini dia semangat sekali pelayanan dan bahkan katakan dia sangat mencintai Tuhan. Sangat mencintai Tuhan. Ada orang si B, si C, banyak orang yang benar-benar serius dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, sangat mencintai Tuhan. Tapi sayangnya begini, berhenti sampai situ. Nah, saudara tahu ada istilah zeal, Z-E-A-L. Saya pernah sharing sama Edi dan Eli. Kalau bahasa Inggris itu zeal, Z-E-A-L. Ini. Ya, ini banyak orang yang punya. Zeal itu desire, keinginan, tentunya dalam hal positif. Pada saat kita mengenal Yesus, kita ada zeal, keinginan untuk mengasihi Dia, keinginan untuk melayani dan seterusnya. Wah, pokoknya ada seorang yang punya inilah. Itu udah luar biasa. Kelihatan langsung. Begitu dia mengasihi Tuhan, mengasihi. But the problem is, banyak orang-orang, ya, banyak kita bicara orang-orang percaya, ya orang-orang Kristen punya ini, but very, very, very little. Nah ini. Ininya minim. Jadi sebaik-baik apapun seseorang, kita bicara bukan cuma knowledge, bukan cuma desire untuk melayani Tuhan. Sikap, karakter bisa baik, bisa pokoknya ke dalam skala 1 sampai 10 katakanlah dia 9 lah. Tapi ini minim. Gitu. Nah ini banyak di sekeliling kita, banyak. Gitu. Nah sayangnya tidak semua orang mau cari tahu yang ini. Nah, kenapa ini menjadi penting banget? Saya beritahu saudara, ini krusial. Firman Tuhan berkata, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Apa itu the truth? Firman Tuhan, kita tahu. Ya, ini akan membebaskan kita, tapi hanya firman yang kita tahu. Firman segini banyaknya, janji segini banyaknya itu tidak akan berfungsi jika kita tidak tahu. So this one is very important. Ya, knowledge atau informasi. Habis itu baru understanding, ingat ya. Habis itu baru wisdom. Selalu itu 3. Knowledge, understanding, dan wisdom. Begini caranya, jalannya. Knowledge itu informasi. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Next step adalah meditate in the word of God, maka kita akan bertemu yang namanya understanding. Kalau kita nggak berhenti di situ, kita masuk lebih dalam lagi, maka Tuhan, Roh Kudus sendiri akan membukakan yang namanya wisdom atau pewahyuan, katakan revelation, ya hikmat. Itu nggak bisa dibuka sendiri. Mau diapain kalau yang namanya hikmat, ya revelation itu butuh revelation, nggak bisa dibuka, nggak bisa. Kita nggak bisa sekolah setinggi mungkin, nggak ada jurusan hikmat kan, nggak ada tuh, nggak ada faculty of wisdom, nggak ada. Itu hanya bisa dibukakan karena itu datang dari atas. Ya, kita nggak bisa. Only by Spirit. Jadi begini. Nah, sekali lagi, ini banyak orang baik, orang tulus, wah pokoknya udah luar biasa. Ibaratnya malaikat minder lah, udah. Tapi ininya minum. Nah, jadi hopefully saudara bisa tahu sekarang betapa pentingnya ini karena jalannya tuh begini. Ini sebetulnya nggak ada kaitannya. Seakan-akan seperti itu, ya. Now, saya kasih ilustrasi sekali lagi. Oke. Ya, ini saya pernah share sama Eli. Katakanlah dalam sebuah ujian, ada seorang mendapat nilai 30%. 30 doang nilainya, katakanlah. Lalu ada seorang lain yang mendapat nilai 40%. 40. Ada yang mendapat nilai 50. Ada yang mendapat cuma 10. 4 orang ya. Ada yang dapat 30, ada yang dapat 40, ada yang dapat 50, ada yang dapat 10. Katakanlah somlah. Yang paling tinggi yang mana? 50 dong. Yang dapat 50 mungkin dia di antara kawan-kawannya kan berempat. Dia bisa membanggakan saya paling tinggi. Ya. Tapi begitu diumumkan ujian, saya tanya yang lulus yang mana? Gak ada yang lulus. Gak ada. Karena untuk lulus perlu 60. Tangkap maksudnya saudara. Now this is very important untuk dipahami. Kenapa? Jadi knowing a little can be dangerous. Mengetahui sebagian atau mengetahui sedikit itu bisa berbahaya.
Karena seringkali kalau kita mengetahui sebagian saja atau sedikit saja, itu ujungnya seringkali error. Ya. Knowing just little can be dangerous. Kenapa? Karena meskipun kita 50 atau 55 atau 59, kita akan tetap nggak lulus. Dalam arti apa? Kita akan tetap berada di dalam kategori yang sama dengan mereka yang sama sekali tidak tahu. Zero. Kategorinya sama. Betul kan? Meskipun dia 59, dengan yang cuma 0, 1, 2, 15, itu dalam kategori yang sama. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi paling tidak saudara tahu mengapa kita ada di sini sekarang. Ini saudara, alasannya. Ini alasannya. Ya, jadi ini pendahuluan. Tadi sayang kita kehilangan 15 menit untuk di awal pendahuluan, tapi that's okay, nggak apa-apa. Ya, so please get as many as you can. Serap sebanyak mungkin yang saudara bisa serap. Ingat sebanyak mungkin yang saudara bisa ingat karena ini penting sekali. Remember your training. Remember your training. Mungkin someday, sekian tahun dari sekarang, saudara yang akan berdiri di sini dan saudara yang akan mengajar orang-orang lain. Saya nggak tahu di mana gitu. Ya, jangan pernah berpikir bahwa seringkali kita berpikir cuma sebatas apa yang kita bisa bayangkan. Kita nggak tahu Tuhan bisa bawa saudara kemana, lebih dari yang saudara bisa bayangkan, gitu loh. Ya. Pada saat setiap orang itu diperlengkapi dan orang tersebut setia di dalam firman Tuhan, Alkitab mengatakan pasti Tuhan akan mengajak dia naik. Pasti, itu bukan mudah-mudahan saudara, itu pasti. Makanya ada firman yang berkata, ya, orang tidak akan menyalakan pelita lalu taruh di bawah gantang atau ditutupin. Jadi pada saat engkau bercahaya, light is in you. What is light? This is light. Engkau pasti di atas. Pasti. Dimanapun engkau berada, if you have the light, engkau pasti di atas. Engkau akan jadi terang. Itu udah hukum spiritual law. Jadi udah pasti seperti itu. Oke, masuk prayer. Ya, ada gini. Nah, doa ini bukan sebuah pilihan. Ya, prayer. Doa itu bukan pilihan. Makanya Alkitab berkata pada saat Yesus, kalau saudara baca pengajaran Yesus atau khotbah yang paling panjang itu adalah khotbah di bukit ya, tentunya ya. Ya, saudara bisa buka itu di Matius 5, Matius 6, ya. Bisa 2 pasal itu Yesus ngomong nggak berhenti. Jadi kalau saudara pakai Alkitab yang buku gitu, itu warnanya merah semua yang menunjukkan bahwa itu kalimatnya Yesus. Nah, suatu kali Yesus bilang begini, when you pray. Dia tidak berkata if you pray, when you pray. So perhatikan detailnya. Pada saat dia ngomong when you pray berarti apa? You will pray. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, kita tahu semua orang berdoa. Tapi mengapa? Berdoanya itu kenapa? Kalau kita boleh jujur, kebanyakan kita bicara orang Kristen aja lah. Kebanyakan berdoa karena satu, punya keperluan, punya kepentingan, punya masalah, khawatir, takut. Itu adalah drive-nya mengapa banyak orang berdoa. Karena berada di dalam krisis. What is a crisis? Apa itu krisis? Crisis is a situation you cannot control. Sebuah situasi yang tidak bisa kita kendalikan, itu krisis. Pada saat orang masuk ke krisis, berdoa, gitu loh. Sehingga sudah ketahuan isi doanya seperti apa, gitu loh. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang lebih gampang, tanda kutip, mendekat kepada Tuhan jika dia dalam kesulitan, betul dong, daripada pada saat everything is good. Ya, contohnya bangsa Israel pada saat damai jatuh ke dalam penyembahan berhala. Pada saat perang doanya kenceng, berteriak kepada Tuhan, Tuhan bebaskan. Begitu damai sekian puluh tahun jatuh lagi penyembahan berhala. Begitu terus puluhan tahun, ratusan tahun. It's a pattern. Manusia seringkali demikian. Pada saat berada dalam kesulitan, ya, sakit. Ada jokes ya, ada guyonan yang katanya ada 3 hal sebetulnya yang membuat manusia gampang dekat dengan Tuhan, yaitu nomor 1 bangkrut, nomor 2 jika keluarga berantakan, nomor 3 jika sakit parah. Gitu loh.
maka itu akan memaksa seorang berdoa atau lebih kuat berdoa, datang kepada Tuhan, apa bertobat atau apapun lah. Tapi tidak perlu menunggu seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi, mengapa kita berdoa? Apakah karena kita punya keperluan? Ya. Apakah karena kita takut? Atau apakah karena kita punya hubungan? Ya. Nah, mengapanya itu penting. Kenapa? Karena mengapanya beda, doanya akan berbeda. Doanya akan berbeda. 90% ya orang berdoa hanya datang kepada Tuhan bawa request atau list. Kira-kira datang kepada Tuhan, aku punya kepentingan gini-gini nih. Selesai, close with amin, tutup dengan amin. Begitu terus. Nah, mari kita jujur, seperti apa doa kita? Apakah seperti itu? Apakah karena kita punya hubungan? Ya, yang pertama, jenis-jenis doa, katakanlah yang one way, satu arah. Nah, ini yang tadi saya katakan, doa yang satu arah, yaitu kita datang kepada Tuhan, kita doa, Tuhan tolonglah, karena saya begini, tolonglah saya punya problem dan seterusnya. Nah, salah nggak seperti itu? Tidak salah, sebetulnya tidak salah. Ya, karena itu adalah cara yang termudah. Ya. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Pernahkah saudara diajarin doa? Mungkin pernah, tapi mungkin dulu waktu di Sunday School. Nggak tahu kalau ada yang guru Sunday School ngajarin doa, anak kecil diajarin doa. Ada yang guru Sunday School? Oh, nggak ada sih ya. Ya, anak Sunday School tuh diajarin doa. Tapi perhatikan gimana diajarinnya. Atau saudara ingat bagaimana dulu saudara pernah diajarin doa? Atau jangan-jangan nggak pernah? Karena doa dianggap sebagai sesuatu yang simple, jadi rasanya orang udah gak perlu diajarin doa, orang akan tahu sendiri doa. Ya doa ya sudah datang kepada Tuhan, kamu perlu apa? Katakan, that's it gitu loh. Tidak salah, tapi there is more. Ya, sehingga doa yang one way ini menjadi satu standar tanda kutip yang dilakukan banyak orang, kebanyakan orang, termasuk orang Kristen. Nggak usah orang Kristen juga begitu toh. Ya toh, doa di hadapan Tuhan membawa problem, membawa masalah, membawa request, membawa permohonan, selesai tutup dengan amin. Kalau orang Kristen pakai embel-embel in the name of Jesus. Karena Kristen. Ya. Tidak salah, betul tidak salah, tapi there is more. By the way, saudara tahu nggak kenapa kalau doamu harus ditutup in the name of Jesus? Kemarin waktu tapi di Alkitab di mana yang ngajarin gitu? Kenapa? Gitu. Nah, seringkali kita melakukan itu terus toh dalam nama Yesus, tapi tahu nggak mengapa? Ya, mengapa itu selalu penting? Karena pada saat kita tahu sesuatu mengapa, maka kita akan tahu kenapa kita harus lakukan itu. Gitu. Apa doanya nggak manjur kalau tidak dalam nama Yesus? Kan gitu kan? Gitu. Nanti kita akan lihat kenapanya. Ya. Nah, tapi itu doa yang pertama. Selesai lalu close dengan amin. Saya tanya, amin itu artinya apa? Yes. Apa tadi? Terjadilah, so be it. Itu dia. That's amen. So be it. Terjadilah. Itu dia artinya. Jadi pada saat kita menutup dengan amin, itu sebetulnya kita percaya apa yang kita katakan, barusan kita bawa, itu akan terjadi. Makanya terjadilah. Amin. Ya. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, terjadilah. That's number one. Didorong oleh kebutuhan, keperluan, mungkin ketakutan dan seterusnya. Tapi, ada tapinya begini. Jenis yang seperti ini, itu selesai, tutup dengan amin, udah selesai, tinggal. Betul toh? Udah. Ditunggu-tunggu kok hasilnya nggak datang-datang. Diulang lagi. Begitu terus. Makanya disebut one way. Nanti kita lihat ada jenis lain. Nah, model gini, seringkali bahayanya apa toh nggak, saudara? Bahayanya adalah jika segala sesuatunya baik, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keperluan, tidak ada krisis, gampang banget kita tidak berdoa karena nggak butuh, ya kan? Ini dia, nggak butuh, udah ada semua kok, everything's good, gitu loh. Ini nomor satu, ya, tidak salah, betul, tidak salah, tapi ada lagi. Jadi mungkin banyak orang yang baru bertobat katakanlah, atau kita bicara agama lain itu mempraktekkan ini. Everyone, ya katakanlah, ya. Ya, ingat ya, doa bukan pilihan, it's a must when you pray, not if you pray. Itu di Matius 6. Oke, lalu yang berikutnya masuk lebih dalam. Ways.
dua arah. Nah di dalam ini two ways ini ada satu hal, yaitu ini relationship. Ini harus ada. Kalau ini nggak ada, ini nggak akan terjadi, saudara. No. Saudara pernah punya temen nggak yang gini, saudara? Teman saudara katakanlah nelpon saudara, halo, ya biasalah teman baik ngobrol, tapi dia terus yang ngomong. Karena orangnya suka ngomong, dia ngomong terus nggak pakai titik, nggak pakai koma, kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Begitu dia selesai ngomong, udah mau pergi, tutup teleponnya. Bayangin, ada nggak teman saudara kayak gitu? Rasanya gimana? Tiap kali dia nelpon, dia cuma ngomong, nggak pakai titik, nggak pakai koma, selesai pasti langsung ditutup. Kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Jadi ibaratnya begini, kita cuma suruh denger aja dia udah kayak radio gitu kan, ngomong nggak ada titik, nggak ada komanya, selesai tutup. Tanpa sadar ini begitu, saudara. Nah kalau di sini ini beda. Relationship itu di dalamnya ada yang namanya communication. Di dalamnya ada communication. Nah, saya percaya saudara tahu kalau communication ya, ada komunikasi itu ada kalanya satu pihak berkata, satu pihak mendengar, lalu sebaliknya satu pihak yang ini berkata, kita ini yang mendengar. Gitu. Nah, ini the next step. Pada saat kita masuk ke dalam doa, ya kalau saudara baca doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami, itu sebetulnya sudah jelas. Tapi saya nggak ada waktu untuk jelasin itu. Mungkin nanti kalau ada waktu lain kali. Ya, itu ya communication itu pada saat gini, bawa yang ini to the next step. Selesai kita datang kepada Tuhan membawa semua beban hidup apapun, terserahlah saudara. And then jangan close dulu amin terus ditinggal, jangan. Saudara tahu rasanya gimana kalau orang berbuat itu sama saudara. So please don't do that to your God. Ya. Selesai, tunggu, diam. Biarkan orang itu yang kau ajak bicara itu ganti ngomong. Ya. Pada saat dia bicara, saudara harus mendengar. Gitu. Dua arah. Kita bicara, Tuhan mendengar, lalu dibalik, Tuhan bicara, kan kita mendengar. The problem is, kenapa saya bilang ini next step, next level? Karena tidak semua orang tahu atau tidak semua orang percaya bahwa apa benar Tuhan bisa berbicara dan kita bisa mendengar. Gitu. Apa benar Tuhan bisa bicara dan kita bisa mendengar? Kayak gitu kan? Kayak gitu. Gak semua orang percaya, saudara. Gak semua orang percaya. Tapi kalau saudara buka di Alkitab, dari mulai perjanjian lama tuh God Himself, Allah Bapa itu bicara. Nah problemnya kita secara manusia, kita mengharapkan sesuatu yang audible, kita bisa mendengar secara langsung. Padahal kita tahu seringkali Tuhan bicara di dalam still small voice. Suaranya lembut, ya. Suaranya lembut. Seringkali dia ngomong tapi kita nggak dengar. Hal-hal apa saja yang menyebabkan kita sulit mendengar? Ya, hal-hal apa saja yang menyebabkan kita sulit mendengar? Nomor satu, yes betul, keras atau tidak percaya, atau ragu. Ya, ragu is dangerous, saudara. Gitu. Di tahap pertama, jika kita tidak percaya bahwa dia bisa ngomong dan kita bisa dengar, maka itu sudah menutup kemungkinan kita akan mendengar. Ya. Nah, ada satu lagi yang bahaya, yaitu apa? Agenda kita yang menyebabkan kita tidak bisa mendengar. Bukan dia tidak bicara, bukan. Dia bicara, tapi kita nggak bisa dengar. Jadi problemnya bukan sama Tuhan, tapi sama kita. Contohnya gini, contoh simple aja, simple.
Kita datang kepada Tuhan, kita punya dua pilihan. Tuhan, saya harus pergi ke A apa ke B ya. Misalkan seseorang lah, katakanlah orang baru lulus SMA, dia mau kuliah. Tuhan, saya harus sekolah di sekolah A apa sekolah B. Berdoa gitu karena dia nggak tahu, dia nggak bisa pilih. Tunggu-tunggu Tuhan nggak jawab. Karena dia sudah punya agenda. Pokoknya kalau nggak A, B ya Tuhan. Ternyata jika jawabannya C, meskipun Tuhan ngomong C, dia nggak akan dengar. Karena kecenderungan hati dia adalah kalau nggak A, B. Jadi sudah dibatasi Tuhan. Tuhan kasih tahu saya A, kalau nggak A atau B. Sehingga pada saat jawabannya C, dia nggak akan dengar. Karena hatinya sudah nggak di situ, tidak terbuka atas kemungkinan-kemungkinan. Makanya sekali lagi ini the next level. Adanya relationship ya, relationship itu hubungan. Berarti apa? Kita harus kenal sama orang yang kita ajak bicara. Gitu loh. Maka baru terjadi komunikasi. Kita harus benar-benar kenal. Contoh lain begini saudara. Contoh lain. Misalkan saya kenal Pak Freddy. Saya mau minta tolong sesuatu. Saya punya problem. Saya mau minta tolong. Tapi yang bisa menolong saya ternyata Edi. Ya. Saya kenal Pak Freddy. Ya. Saya perlu sesuatu. Tapi yang punya itu Edi. Atau yang bisa menolong ternyata Edi. Yang punya skill itu Edi. Dan masalahnya saya tahu si Edi, tapi nggak terlalu dekat. Pak Freddy, saya tahu Pak Freddy kenal Edi dan dekat. Maka saya lakukan, saya akan Pak Freddy bisa tolong nggak? Ngerti nggak maksud saya? Terus Pak Freddy akan ngomong, loh kenapa? Silahkan loh, mungkin ngomong sendiri. Nggak enak, saya nggak terlalu kenal. Halo, nggak maksudnya? Saya nggak terlalu kenal. Jadi kalau kita tidak terlalu mengenal orang tersebut, person tersebut, maka untuk datang dan buru-buru ngojak ngobrol, minta tolong, itu akan sungkan. Bener kan? Nah bagaimana jika kita tidak terlalu mengenal Tuhan? Maka ini tidak terjadi. Relationship itu tidak terjadi. Relation itu benar-benar ada bukan cuma ngomong ya, tapi kita mengenal dia mengenal kita, seperti itu. Dia mengenal kita. Ini penting sekali. Jadi dimanapun saudara, kalau saudara masih di sini, saudara harus masuk ke ini. Dua arah. Matius 6 ayat 6, boleh? Anyone? Matius 6, gampang diingat. Ya, real quick, anyone? Tetapi jika mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara pasti pernah dengar itu dong. Cuma mungkin kelewat ya. Pikir nggak? Kenapa harus masuklah kemana? Ke dalam. Masuk kemana coba? Bilang. Nah, suruh masuk ke dalam kamar, ruangan. Habis itu nggak cuma itu. Nah lo, tutuplah pintu dan berdoa. Kenapa? Fokus. Kenapa? Hubungan pribadi. Ya. Kalimat berikutnya. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Loh. Ya, bayangkan. Relationship itu ada levelnya, saudara. Relationship ada level. Tadi kan saya kasih contoh. Saya kenal Edi, tapi tidak terlalu kenal. Sehingga ada hal-hal tertentu, terutama kalau mau minta sesuatu, minta tolong, minta bantuan, nggak enak. Karena saya kenal mungkin, tapi tidak terlalu kenal. Atau istilahnya tidak terlalu dekat. Jadi ini bisa diukur. Kedekatan, kekenalan, itu ada levelnya. Cuman tahu ya, sekedar kenal, ketemu say hello. Tapi bisa lebih dalam, yaitu apa? Ngobrol mungkin, lebih jauh lagi, minta tolong, berarti sudah sangat dekat. Ayatnya mengatakan kalau kamu berdoa masuk ke dalam kamarmu, bukan cuma itu, tutup. Berarti apa? Nggak ada orang lain di situ, cuma kamu sama Tuhan. Berdoalah kepada Bapamu, dikatakan gitu toh. Nah, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus sendiri yang ngomong. Berdoalah kepada Bapamu. Yesus yang ngajarin.
Nah, makanya saudara ketemu loh kalau di Alkitab, apa pernah Yesus doa ngajak muridnya? Ini aneh. Dia nggak pernah ngajak muridnya. Pagi-pagi, saudara buka di Markus pasal 1, pagi-pagi benar saat hari masih gelap, dia udah ngilang. Muridnya masih tidur, dia udah pergi sendirian naik ke atas bukit. Ngapain? Doa. Muridnya nggak diajak? Enggak. Masuklah ke dalam kamarmu. Karena ada hal-hal yang sangat, saya katakan, rahasia yang Bapak akan ungkapkan kepada kita pada saat kita mencapai level kedekatan yang Dia mau. Maka itu akan dibuka. Tadi saya udah bilang bahwa ini nggak bisa, ya, revelation itu nggak bisa dibuka sendiri, nggak bisa, harus dibukain sama yang memberi. Masuklah, tutup pintu. Jadi ada waktu di mana hanya engkau dan Bapa, tidak ada orang lain. Yang lain nanti dulu. Itu namanya membangun relationship. Membangun relationship. This is so powerful. Seberapa kenal? Ya ingat ya, kedekatan itu ada levelnya. Cuman tahu, apalagi cuman dengar, atau apalagi cuman kata orang. Sama benar-benar kenal. Benar-benar kenal. Kenapa kalau ada orang bisa datang kepada engkau dan minta tolong dong doain saya? Siapa yang pernah didatangi orang dan orang tersebut berkata kepada saudara, tolong doain saya ada masalah begini? Ya, banyak. Ya. Tahu nggak artinya itu apa? Ada orang datang kepada saudara dan minta didoakan. So trust ya. Berarti dia menganggap engkau punya relationship dengan dia. That's powerful. Jadi kurang percaya langsung dengan Tuhan ya, Pak? Belum tentu seperti itu. Belum tentu. Mungkin hanya kurang informasi. Nah, ya. Belum tentu dia kurang percaya. Mungkin hanya karena kurang informasi atau dia belum tahu. Bisa jadi seperti itu. Ya, ada berbagai sebab. Gitu. Tapi bayangkan kalau saudara punya relationship, saudara punya level kedekatan, ya. Dan ingat, ya, intimacy, kedekatan, pengenalan itu nggak bisa instan, saudara, tidak bisa, harus dibangun melalui waktu. Suami istri baru menikah setahun sama sudah menikah 10 tahun beda toh, beda kenalnya toh. Yang udah menikah 50 tahun beda kenalnya, beda lagi, gitu, beda. Gitu loh, karena sudah sangat dekat, sangat tahu, bahkan bisa satu dengan yang lain bisa tahu isi hatinya tanpa bicara. Itu dia, gitu loh. Nah kita ini tentang doa, ini penting sekali, penting banget ya. Jadi waktu, saya menggunakan istilah begini, get alone with God. Saudara harus punya waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Tanpa orang lain, tanpa diganggu agendamu, tanpa diganggu siapapun juga. Apakah boleh dengan keluarga? Boleh, but that's different. Itu beda. Mesbah keluarga, it's good, bagus, bahkan penting. Tapi Alkitab sendiri yang ngomong, masuk sendirian, tutup pintu. Mazmur 90, Psalm 91 verse 1 itu berkata, He who dwells in the secret place of the Most High God. Bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesia sedikit beda. He who dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. Dikatakan he who dwells, bukan he who visit. Bedanya apa? Kalau he who dwells, dia yang tinggal, that means itulah alamatmu, itu di situ, di dalam hadirat Tuhan, itu alamatmu. Bukan cuma kadang-kadang visit, tidak. He who dwells in the secret place, dikatakan secret place, itu menjelaskan kenapa kok harus sendirian. Secret place. Jadi setiap kita harus membangun secret place dengan Tuhan. If you wanna have deeper relationship, kau harus punya waktu, secret place dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat berapa? Yes.
Ya. Ya kita tahu dari dua ayat itu tadi Matius 6 ayat 6 dan Mazmur 91 ayat 1. So secret place is very important untuk membangun keintiman. Dan sekali lagi kenapa ini krusial, kenapa ini penting? Karena begini saudara. Ya, ini kan nggak ada anak kecil ya, semua sudah dewasa. Yang namanya kedekatan, yang namanya intimacy. Nah, intimacy itu adalah istilah yang hanya bisa dipakai oleh orang dewasa. Anak kecil nggak bisa pakai itu. Intimacy itu adalah istilah yang dipakai orang dewasa. Setiap keintiman, intimacy selalu akan melahirkan something, betul? Ya bayangkan pada saat kau masuk ke dalam hadirat Tuhan, nggak ada orang lain. Intimacy with God, intimacy with the Father, intimacy with the Holy Spirit selalu akan lahir sesuatu dari diri. Bukan yang dunia, bukan sesuatu akan lahir, sesuatu yang ilahi, yang tidak bisa didapat, yang tidak bisa diberikan dari dunia. Itu dia. Nah itu kita harus tahu. Dan sekali lagi, saya ingatkan lagi, itu bukan proses satu hari, ya. Tidak langsung terjadi demikian. Kedekatan harus dibangun. Dua orang berkenalan, berteman, bersahabat, ada melalui proses waktu. Waktulah yang akan menguji, waktu itu yang dilalui yang akan mendefinisikan apakah ini dua orang ini sudah akrab, sudah dekat atau belum, apa baru sekedar tahu satu dengan yang lain. Itu akan diuji oleh waktu. Demikian pula perjalanan kita dengan Tuhan. Gitu loh. Jadi saudara yang di ruangan ini harus move dari yang ini ke sini. Jadi jangan lagi kita datang kepada Tuhan cuma Tuhan. Jadi gini, saya akan katakan gini saudara. Any kind of prayers, segala jenis doa, udahlah, boleh. Segala jenis doa boleh. Tuhan tidak akan marah. Kenapa? Because He loves you. As simple as that. Karena Dia begitu mengasihi kita. Kalau kita datang kepada Dia tanda kutip dengan cara yang aneh sekalipun atau kata orang keliru, Dia tidak akan marah. Karena terlalu besar kasihnya. But ada yang namanya bertumbuh, ada yang namanya tidak bertumbuh. Ada yang namanya kedewasaan, ada yang namanya ketidakdewasaan atau ignorance, ketidaktahuan. Ya. Kalau saudara membuka hati, saudara pasti akan move dari yang ini ke mari. Gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi jangan lagi datang ke hadapan Tuhan cuma bawa sesuatu, terus udah selesai ambil, terus nunggu jawabannya. Kalau saudara punya anak, mungkin saudara tahu bagaimana kalau setiap kali anakmu hanya datang kepadamu jika dia mau minta sesuatu. Rasanya gimana sebagai orang tua? Saya belum punya anak, saya nggak tahu rasanya. Tapi bayangkan saudara yang pernah punya anak. Kecewa. Mungkin kecewa. Gitu. Lu gimana sih anakku? Ya. Nah, semakin modern ya, semakin kemari, tantangan yang terbesar adalah apa? Sibuk. Udah, sibuk. Nggak punya waktu. Teman gadget nggak? Wah, sibuk macam-macam. Sibuk kerjaan, bahkan bisa sibuk pelayanan. Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Kesibukan apapun juga, bahkan yang kelihatannya rohani pun bisa membawa kita tidak punya waktu untuk yang ini. Sibuk. Ya. Kalau saudara misalkan pagi berangkat kerja, katakanlah jam 6 pagi katakanlah saudara harus jalan. Kalau saudara masuk ini, ya bangun jam 4. Serius, beneran. Enggak, saya ngalami saudara, saya bisa ngomong gini, saya ngalami. Seringkali saya harus berangkat jam 5 pagi. Saya bisa bangun jam 3. Serius, tanya istri saya. Gitu loh. Saya nggak berani keluar rumah tanpa itu. Gitu loh. But sekali lagi kembali kepada saudara mau naik level sampai di mana? Gitu. Tapi ini penting sekali.